Saudara memasuki puncak arus mudik Lebaran 2022, Kementerian Perhubungan memantau 24 jam kepadatan berbagai moda transportasi lewat posko angkutan Lebaran terpadu 2022. Apa saja strategi yang telah diterapkan menghadapi pergerakan 85 juta lebih pemudik? Lengkapnya dibahas jurnalis Kompas TV Friska Clarissa bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam ulasan Istana. Mudik perdana Lebaran selama masa pandemi ini jadi yang paling ditunggu. Karenanya ada lonjakan lebih dari 40% pemudik dibandingkan sebelum pandemi. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam 4 rapat terbatas menekankan bahwa mudik tahun ini harus lancar dari mulai arus mudik dan arus balik. Kita akan bahas dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pak Menteri, apa kabar? Baik, Mbak Friska. Dan saat ini kita berada di posko angkutan Lebaran Terpadu 2022. Ini Betul. Kenapa harus dibuat, Pak? Ya, saya pikir ini memang sangat penting ya. Kita tahu bahwa matra yang ada di perhubungan ini ada minimal 4 ya. Ada darat, laut, udara, kereta api, dan lokasinya tersebar di mana-mana. Kita harus memantau semua kegiatan 4 matra. Dan bahkan tiap matra itu ada titik-titik kegiatan-kegiatan. Bahkan ada titik kegiatan yang sangat remote dan bahkan sulit dicapai. Oleh karenanya komunikasi menjadi penting. Kami satukan di sini ada 4 matra, ada laut, udara, kereta api dan darat, dan juga stakeholder. Nah, sehingga penggabungan semua informasi itu sangat penting. Sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan di titik-titik itu. Sangat penting bagi masyarakat dan minta bantuan media untuk disampaikan. Tapi kayaknya saya nggak afdol kalau nggak lihat langsung, Pak Menteri. Itu kayaknya ada banyak sekali titik pantaunya. Boleh langsung ke sana kita? Ya. Kurang lebih ada berapa, Pak, yang jadi titik pantau utama? Kalau saya lihat di sini ada kurang lebih 64 titik pantauan, dan 1 titik pantauan aja yang dipecah di beberapa tempat. Jadi ini kita memang melihat beberapa titik-titik, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, bahkan di Papua, ya. Kegiatan-kegiatan itu di laut, udara, kereta api, dan darat. Jadi ini macam-macam. Lihat beberapa yang sudah ramai, ada yang masih sepi, dan ada juga yang di jalan, ada yang ramai dan ada yang sepi. Ini kan banyak sekali lokasi pantaunya, tapi biasanya Pak Menteri yang jadi benchmark mudik ini padat ataupun lancar itu di titik mana saja yang jadi concern jadi, utama? Jadi agak spesifik ya. Kita bagi 4 matra. Kalau darat itu kita sudah petakan yang paling krusial itu di 2 titik. Jakarta ke Semarang dan Merak Bangkauni. 2 titik di darat ya. Kalau di udara itu adalah Soekarno-Hatta, Kuala Namu, dan Bali. Dan penerbangan dari Jakarta ke Bali. Kalau di laut itu ada di Jawa Timur, khususnya Madura, ada di Sulsel, khususnya di Selayar, di Samarinda, di Banjarmasin, di Pangkalan Bun, dan di Batam. Kalau kereta api paling top itu ya di Senen dan Surabaya, Gubeng. Kalau Pak Presiden itu kan menekankan dalam beberapa ratas, dalam 4 ratas itu ya Pak ya, bahwa jangan sampai ada stuck pemudik di jalan, rekayasa lalu lintas harus matang. Siap apa saat ini, Pak? Ya, memang Pak Presiden selalu mengumpulkan kami dan kami diminta memberikan suatu proposal, memberikan suatu usulan dengan analisa. Bukan begitu diusulkan langsung setuju. Sampai 4 kali akhirnya disetujui lah proposal itu. Nah, dari proposal yang disetujui oleh Presiden dalam rapat itu, kami kembangkan lagi dengan tim. Dan kita simulasi antara volume dan kapasitas.
Dari simulasi itu ada satu kesimpulan bahwa puncak kegiatan mudik ada pada 28, 29, 30 tanggal 1. Dan titik paling padat adalah Jakarta Semarang. Oke, dan itu jadi sampai malam takbiran itu masih bahkan masih kadang-kadang sampai hari Lebaran masih. setelah Oleh sholat Id karenanya begitu ya? kita melakukan satu upaya, ya. Ada 4 rekayasa lalu lintas, ada juga memanage gate, tol, dan berbagai yang lainnya. Ini kan 85 juta pemudik lebih, Pak. Ya. Kita berharap ini lancar dengan rekayasa yang sudah disiapkan dan strategi lainnya. Tapi kalau terjadi kepadatan atau stuck di sejumlah titik, apa langkah jalan keluar yang disiapkan? Ya, masing-masing punya spesifikasi sendiri. Contoh, kalau di Jakarta menuju ke Semarang, itu adalah rekayasa yang terakhir adalah kita membebaskan tol. Mereka tidak perlu bayar. Tapi melalui suatu mekanisme, itu harus dianalisa oleh Kakor Lantas, oleh Kapolres. Boleh nggak itu dibebaskan? Itu adalah rekayasa yang kelima. Tempat-tempat katakanlah di Manura, di Samarinda, kita menugaskan kapal negara, kapal navigasi untuk mengangkut penumpang juga. Kalau di udara, kita operasikan bandara-bandara lebih dari jam-jam normal yang biasa dilakukan. Kita bicara soal pantauan ini kan artinya harus 24 jam. Ini juga 24 jam ya beroperasinya. Saya mau ke sana, boleh kita lihat? Boleh. Tampaknya lintas instansi yang ada di sini ya, Pak ya? Ya. Oke. Ini salah satu yang terlibat di sini dari perhubungan darat ya, Pak ya. Tapi ada 4 matra yang ada di sini. Betul. Jadi yang terlibat instansinya mana saja, Pak, di posko ini? Jadi kalau tergantung di mana itu tempatnya. Katakan kita sekarang bicara di Merak, ya. Maka yang terlibat adalah satu Dirjen Darat, ya. Yang kedua adalah perusahaannya ASDP. Ada asosiasi namanya Gapaskar. Tentu di sini ada polisi, ada TNI, Angkatan Laut dan sebagainya. Dan kami kemarin bersama Kapolri sempat mengunjungi ke Merak. Memang Merak ini adalah 2 titik pantau yang akan terjadi suatu lonjakan. Apa yang kita lakukan di Merak? Yang pertama adalah dari 7 dermaga kita upayakan beroperasi lebih banyak. Katakanlah 24 jam di sini. Ada kecenderungan yang lucu, mereka itu lebih ingin malam. Tapi ini alhamdulillah pagi mereka mau. Iya ya, Pak, ya, betul ya. Ini rame. Pagi, Biasanya malam saja itu malam ya. saja gitu. Jadi himbauan Kapolri bahwa Kapolri akan menjaga begal-begal yang ada di Sumatera dan Lampung khususnya itu insya Allah ditangkap oleh masyarakat dan mereka sekarang berani untuk jalan pagi dan jalan malam di Sumatera. Ini suatu kemajuan yang berarti. Berikutnya kita juga nambah kapal, nambah 2 dermaga di sini. Jadi upaya kita dengan menambah prasarana, dengan menambah sarana, maka rasio daripada yang akan terjadi di sini membaik. Ya. Insya Allah ini mereka bisa jalan. Nah, untuk tahu saja, mereka-mereka yang dalam mobil ini, mereka sudah ada tiket. Tiket namanya Verizi. Nah, dia Apa itu, Pak Verizi? jadi tiket online yang dia bisa beli di luar atau sebelumnya. Ya. Mereka bisa beli online, bisa beli pada saat di jalan tol, dan ASDP menyiapkan beberapa gerai-gerai formil untuk menjual Verizi. Jadi event mereka ini masih mengantri, mereka sudah ada tiket. Memangkas waktu juga Memangkas di situ waktu ya? juga, betul. Kali ini mungkin sinerginya bagus. Dan saya mengapresiasi TNI Polri mendukung kami luar biasa. Stakeholder lain juga begitu luar biasa. Kemenkes, Kementerian PU, ya, Kementerian BUMN memberikan support agar mudik ini bisa berjalan lancar. Command Center ini adalah bukan sekedar gagah-gagahan, tetapi memiliki fungsi yang esensial, mengumpulkan data-data,
mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi informasi, mengkomunikasikan agar masyarakat tahu dan mudik bisa lebih lancar. Dan comment center ini sampai arus balik, betul? Sampai arus balik, ya. Dan setiap hari ada eselon 1 yang di sini, dan saya akan bertugas pada hari pertama Lebaran. Wah, sampai on duty ya Pak Ya, berarti di hari Lebaran saya di sini. mau ngajak makan lontong sayur di sini buat tugas-tugas yang ada di sini. Udah semangat tuh, makin semangat yang ada di sini semua. Semoga tentu harapan kita semua mudik kali ini bisa berjalan lancar sampai arus balik nanti. Amin. Dan semuanya diberikan kesehatan Amin. pastinya. Mudik Terima aman, sehat kasih. lancar. Terima kasih atas waktunya Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi telah bergabung di ulasan Istana Kompas TV. Terima kasih Bapak. Terima kasih.